Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat PJJ dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Muksin, mahasiswa PJJ PAI semester 3 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang sejarah perkembangan kerajaan Cirebon sebelum masuknya Islam. Sekarang, kali ini kita akan membahas tentang masuknya Islam di Cirebon. Di sini ada dua ulama yang membawa Islam ke Cirebon. Yang pertama ada Syekh Idofi, yang kedua ada Syarif Hidayatullah. Menurut Tomper, seorang musafir dari negeri Portugis berpendapat bahwa Islam masuk pada kerajaan Cirebon pada tahun 1470 sampai 1475. Pada tahun 1420 Masehi, datang serombongan pedagang dari Baghdad yang dipimpin oleh Syekh Idofi Mahdi. Ia tinggal di dalam perkampungan Muara Jati dengan alasan untuk memperlancar barang dagangannya. Syekh Idofi Mahdi memulai kegiatannya. Selain berdagang, dia juga berdakwah dengan mengajak penduduk serta teman-temannya untuk mengenal serta memahami ajaran Islam. Pusat penyebarannya berada di Gunung Jati. Syekh Idofi Mahdi menyebarkan agama Islam dengan cara bijaksana dan penuh hikmah. Sebelum masuknya Islam ke Pulau Jawa, pada umumnya dan kerajaan Cirebon khususnya, situasi masyarakat dipengaruhi sistem kasta. Pada ajaran agama Hindu, kehidupan masyarakatnya jadi bertingkat-tingkat. Mereka yang mempunyai kasta lebih tinggi tidak dapat bergaul dengan kasta yang lebih rendah, atau pergaulan di antara mereka dibatasi. Setelah ajaran Islam disebarkan oleh Syekh Idofi Mahdi ini, susunan masyarakat berdasarkan kasta ini mulai terkikis dan dimulailah kehidupan masyarakat tanpa adanya perbedaan kasta. Kemudian yang kedua, menurut semua sejarah lokal dari Cirebon, termasuk cerita Purwaka Caruban Nagari, masuknya Islam di Cirebon pada abad 15, yaitu pada tahun 1470, disebarkan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Penyebaran agama Islam itu dimulai ketika Syarif Hidayatullah berusia 27 tahun, yaitu dengan menjadi Mubalik Cirebon. Di tahun 1479, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana. Pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon diberikan pada Syarif Hidayatullah. Pada tahun pengangkatannya, Syarif Hidayatullah mengembangkan daerah penyebarannya di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Serang yang sebagian rakyatnya sudah mendengar tentang Islam dari pedagang-pedagang dari Arab dan Gujarat yang berlabuh di pelabuhan Banten. Syarif Hidayatullah mendapat sambutan hangat dari Adipati Banten. Daerah-daerah yang telah diislamkan antara lain Kuningan, Sidangkasih, Telaga, Luragung, Ukur, Cibalanggung, Kluntung, Bantar, Indralaya, Bantulayang, dan Timbangeten. Di wilayah Pajajaran, agama Islam berkembang pesat di negeri Caruban yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Demak kemudian menjalin persahabatan dengan Syarif Hidayatullah. Setelah mengenal Syarif Hidayatullah, Raden Patah bersama-sama para mubalik yang sudah bergelar sunan menetapkan Syarif Hidayatullah sebagai penata gama Rasul di tanah Pasundan. Panata Gama Rasul artinya orang yang ditetapkan sebagai pemimpin penyiaran agama Nabi Muhammad di tanah Jawa. Kemudian atas kesepakatan para sunan, Syarif Hidayatullah diberi gelar Sunan Gunung Jati dan menjadi sunan paling terakhir, yaitu sunan ke-9 dari sunan 9 sunan lainnya. Kerajaan-kerajaan yang berhasil ditaklukkan Sunan Gunung Jati diantaranya yaitu Kerajaan Talaga, sebuah kerajaan yang beragama Hindu yang terletak di sebelah barat daya Cirebon di bawah kekuasaan Prabu Kacukumun. Kerajaan yang kedua adalah Raja Galuh, yaitu bekas pusat kerajaan Pajajaran yang beragama Hindu yang diperintah Prabu Cakraningrat. Prabu Cakraningrat tidak senang dengan kemajuan Cirebon dan persebaran agama Islam di Cirebon di tangan Sunan Gunung Jati. Akibatnya timbullah perang antara Cirebon dengan Raja Galuh. Kemenangan berada di tangan Cirebon. Berakhirnya kekuasaan Raja Galuh sekaligus merupakan berakhirnya kekuasaan kerajaan Hindu di daerah Jawa Barat sebelah timur. Pada tahun 1498, para wali Songo yang diprakarsai oleh Sunan Gunung Jati membangun Masjid Agung Cirebon.
Pembangunannya dipimpin oleh Sunan Kalijaga dengan seorang arsitek Raden Sepat dari Majapahit bersama 200 orang pembantunya dari Demak. Masjid ini juga disebut Sang Cipta Rasa karena terlahir dari rasa dan kepercayaan penduduk. Pada masa itu juga disebut dengan Masjid Pakungwati karena dulu masjid itu terletak dalam komplek Keraton Pakungwati dan sekarang dalam komplek Kasepuhan. Menurut cerita, masjid itu dibangun dalam waktu semalam dan besok pada waktu subuh digunakan untuk sholat subuh. Pada tahun 1568, Sunan Gunung Jati meninggal pada usia yang sangat lanjut yaitu 120 tahun. Dimakamkan di Pertamanan Gunung Jati. Demikianlah sejarah singkat masuknya atau awal mula atau sejarahnya masuknya Islam di Cirebon, yang mana dibawa oleh dua ulama yaitu Syekh Idhofi Mahdi dan Syarif Hidayatullah. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.